Ya, halus tapi sadis. Itulah yang sedang dilakukan oleh trio Heru, Basuki, dan Jokowi terhadap Anies Baswedan. Anies saat ini seperti sedang dipermalukan dengan cara yang sangat elegan tapi sekaligus memalukan. Berkat kelanjutan sodetan Ciliwung, Anies berhasil jadi bulan-bulanan yang sangat-sangat memalukan. Sebelum itu, Menteri PUPR Basuki sudah memberikan kode seniral terhadap Anies. Dia bersyukur program penanganan banjir akhirnya dilanjutkan lagi setelah sekian lama dihentikan oleh Anies yang sangat tidak bertanggung jawab. Ada beberapa program utama yaitu sodetan Ciliwung, normalisasi sungai, dan tanggul pencegahan rob. Tujuannya agar banjir banyak berkurang, dan seharusnya jika semua itu dilakukan sejak dulu, maka banjir sudah banyak berkurang. Masalahnya, kata Basuki, 6 tahun tidak ada apa-apa. Normalisasi sungai tidak diapa-apain, sodetan juga tidak diapa-apain. Dan ketika Heru melanjutkan kembali pembangunan sodetan, Heru ibarat memberikan umpan yang kemudian dibalas oleh Basuki. Tapi tak disangka Jokowi ikut smash keras hingga kena kepada Anies dengan pelan. Jokowi mengaku kaget karena PJ Gubernur DKI Heru Budi mampu membebaskan lahan pembangunan sodetan sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur atau KBT. Pasalnya proyek itu sempat mangkrak selama 6 tahun karena masalah pembebasan lahan. Jokowi mengatakan pembebasan lahan sudah dilakukan beberapa waktu belakangan. Setelah itu proses pembangunan kembali dilanjutkan dan ditargetkan akan selesai pada April mendatang. Jokowi juga menyebut setelah beres soal sodetan akan dilanjutkan lagi normalisasi sungai hingga pembangunan tanggul untuk mencegah banjir rob. Pompa yang ada di sungai-sungai dan juga normalisasi Ciliwung, normalisasi 12 sungai yang ada. Kalau kita ingin Jakarta tidak banjir plus yang utara banjir rob, baik dengan tanggul laut ataupun dengan giant seawall, itu juga segera dimulai. Saya sudah perintahkan Gubernur DKI, ujarnya. Iya, benar-benar gila. Masa pembangunan proyek penanganan banjir harus diusut oleh pusat? Bayangkan betapa kacaunya Anies selama 5 tahun menjabat. Apakah Jokowi kaget? Ya, sebenarnya tidak kaget sih. Tapi selama 5 tahun telah terbiasa dengan gaya ngelesnya Anies yang gak apa-apa, yang gak bisa apa-apa itu. Sehingga ketika Heru berhasil melanjutkan, Jokowi menjadi kaget. Padahal cuma melanjutkan, apa susahnya sih? Tapi bagi Anies, apalagi meminta Anies melanjutkan itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Meminta Anies kooperatif sama sulitnya dengan meminta ikan memanjat pohon. Perlu kalian ketahui, Jokowi pernah bilang banjir lebih gampang diatasi jika jadi presiden, dan bisa lebih mudah meminta kepada kepala daerah Jabodetabek untuk sama-sama bekerja mengatasi banjir. Heru inilah buktinya. Heru lanjutkan apa yang dilakukan pemerintah pusat. Hasilnya ya terlihat. Sayang, sejak 5 tahun yang lalu Jakarta dipimpin oleh salah satu orang yang paling keras kepala yang pernah ada. Anies namanya. Di media sosial namanya sering diplesetkan jadi Yohanis. Heru bisa diajak kerjasama untuk mengatasi berbagai masalah kompleks di Jakarta. Heru berhasil melanjutkan roadmap yang sevisi dengan apa yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Tapi sayang sekali, selama 5 tahun terbuang sia-sia. Jokowi selalu sopan dan terlalu sopan saat mengatakan dirinya kaget sodetan Ciliwung bisa dilanjutkan. Dia kaget pembebasan lahan bisa beres. Agak lebih heboh jika Jokowi bilang sodetan ini sempat mangkrak karena Anies tidak mau lanjutkan. Ini bisa jadi bom atom besar yang bakal menjadi trending selama berbulan-bulan loh. Ngalah-ngalahin efek ucapan Cak Nun soal Fir'aun. Anies saat ini pasti sedang sewot loh. Disentil sama Pak Basuki rasanya masih oke-oke lah, anggap saja angin sepoi-sepoi. Tapi kalau disindir Jokowi, ini benar-benar menyakitkan sekali. Kagetnya Jokowi lebih cocok diartikan sebagai sindiran halus tapi menusuk untuk Anies. Ibarat kok Heru bisa, sedangkan yang dulu 5 tahun nggak pernah bisa. Artinya yang dulu ini nggak bisa kerja dong, banyak omong doang sih ya. Jokowi pun memuji Heru karena bisa dengan cepat melakukan pembebasan lahan untuk melanjutkan proyek sodetan Ciliwung. Jokowi pun terkaget-kaget Heru bisa menyelesaikan pembebasan lahan dalam waktu yang relatif singkat. 6 tahun sebelumnya tersendat dan terhenti. Kagetnya Jokowi adalah sindiran halus namun menolak untuk Anies Baswedan yang selama ini ogah-ogahan meneruskan proyek sodetan dan normalisasi sungai. Saya yakin Anies seketika menjadi trending topik yang
paling banyak dibicarakan dalam arti negatif. Nggak terhitung lagi berapa banyak sindiran dari netizen untuk Anies Baswedan. Dan ada satu lagi pihak yang sepertinya kelabakan dengan sindiran ini. Siapa lagi kalau bukan Partai Nasdem? Nasdem merasa bertanggung jawab, bahkan wajib membela Anies sebelum situasi semakin gawat. Mengingat Jokowi, Basuki, dan Jokowi memberikan sentilan telak untuk Anies. Meski hanya pesan tersirat, tapi publik sudah paham maksudnya dan Anies pun jadi bulan-bulanan. Ya, sementara itu anggota DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar dari Partai Nasdem menyebut proyek sodetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur adalah hasil kesepakatan penganggaran di akhir kepemimpinan Anies Baswedan. Hasan memberikan alasan kenapa proyek ini tidak dieksekusi pada periode akhir Anies saat anggarannya disetujui karena pelaksanaan pembangunan dari APBD tak bisa dilaksanakan secara instan. Dia menjelaskan bahwa perlu ada beberapa tahapan mulai dari perencanaan anggaran, pencairan alokasi anggaran hingga pelaksanaan. Proses pengerjaannya bertahap, tapi mungkin sebelum ini sudah ada pelaksanaannya, hanya belum selesai saja. Begitu katanya. Tapi Hasan tidak memberikan rincian berapa anggaran yang disetujui oleh DPRD dan Pemprov DKI untuk proyek sodetan Ciliwung ini. Pembelaan murahan yang tidak ada kualitasnya. Masa jasa Anies soal anggaran dijadikan bahan pembelaan? Saking nggak tahu gimana membela Anies, sampai-sampai harus ungkit soal anggaran. Lah kalau gitu konsepnya, berarti ini bisa dong kita ngomong kalau korupsi pengadaan lahan rumah DP 0 terjadi di era Anies dan anggarannya juga terjadi di era Anies, bukannya Heru. Saya jamin Nasdem tidak akan berani mengklaim seperti itu, karena rumah DP 0 rupiah saja adalah salah satu aib terbesar dan paling memalukan bagi Anies. Giliran pujian dan prestasi, malah Nasdem memaksa banget memuji Anies juga. Ya bener-bener deh, dasar partai tidak bermutu. Meskipun ada anggaran, tapi kalau tidak dieksekusi ya sama aja. Lagian kenapa bisa tersendat begitu lama? 6 tahun loh. Kenapa anggarannya telat bukan di awal-awal masa jabatan Anies? Males ya, bilang aja males gitu loh, nggak perlu ngeles sana sini. Justru proyek nggak jelas kayak Formula E dan JIS yang paling duluan siap. Kenapa? Ya jelas ini adalah proyek yang sepertinya ada tujuan lain, yaitu hanya untuk kepentingan pamer dan juga sekaligus sebagai alat politik dari Anies Baswedan. Ya, halus tapi sadis. Itulah yang sedang dilakukan oleh trio Heru, Basuki, dan Jokowi terhadap Anies Baswedan. Anies saat ini seperti sedang dipermalukan dengan cara yang sangat elegan tapi sekaligus memalukan. Berkat kelanjutan sodetan Ciliwung, Anies berhasil jadi bulan-bulanan yang sangat-sangat memalukan. Sebelum itu Menteri PUPR Basuki sudah memberikan kode sindiran terhadap Anies. Dia bersyukur program penanganan banjir akhirnya dilanjutkan lagi setelah sekian lama dihentikan oleh Anies yang sangat tidak bertanggung jawab. Ada beberapa program utama yaitu sodetan Ciliwung, normalisasi sungai, dan tanggul pencegahan rob. Tujuannya agar banjir banyak berkurang, dan seharusnya jika semua itu dilakukan sejak dulu, maka banjir sudah banyak berkurang. Masalahnya kata Basuki, 6 tahun tidak ada apa-apa. Normalisasi sungai tidak diapa-apain, sodetan juga tidak diapa-apain. Dan ketika Heru melanjutkan kembali pembangunan sodetan, Heru ibarat memberikan umpan yang kemudian dibalas oleh Basuki. Tapi tak disangka Jokowi ikut smash keras hingga kena kepada Anies dengan telak. Jokowi mengaku kaget karena PJ Gubernur DKI Heru Budi mampu membebaskan lahan pembangunan sodetan sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur atau KBT. Pasalnya proyek itu sempat mangkrak selama 6 tahun karena masalah pembebasan lahan. Jokowi mengatakan pembebasan lahan sudah dilakukan beberapa waktu belakangan. Setelah itu proses pembangunan kembali dilanjutkan dan ditargetkan akan selesai pada April mendatang. Jokowi juga menyebut setelah beres soal sodetan akan dilanjutkan lagi normalisasi sungai hingga pembangunan tanggul untuk mencegah banjir rob.